Hadirin dipersilakan duduk kembali. Maka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, cintai dan banggakan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo. Yang terhormat Bapak John A. Prasetyo selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan beserta Ibu, para Menteri, Rektor Universitas Kyungsung dan hadirin sekalian yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang. Bapak Presiden yang kami hormati, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kami, warga Indonesia di Korea Selatan, karena mendapat penghormatan dan perhatian dari Bapak Presiden yang berkenan untuk mengunjungi kami, warga Indonesia di Korea Selatan, terutama di kota besar. Dalam kesempatan ini, kami ingin menghaturkan rasa terima kasih kami atas kehadiran Bapak Presiden beserta Ibu Negara di kampus ini. Kami sangat berharap acara ini dapat memberi kesempatan bagi warga Indonesia di Korea Selatan untuk berdialog secara langsung dengan Bapak Presiden. Selanjutnya, kepada Rektor Universitas Kyungsung, Mr. Song Sugong untuk memberikan sambutannya. 이어서 성수강 영성대학교 중장님께 인사 말씀을 부탁드립니다. 존경하는 조코 위도도 인도네시아 대통령 여러분, 그리고 이 자리를 빛내주시기 위해 함께해 주신 많은 내외 시민 여러분, 우리 경성대학교 방문을 진심으로 환영합니다. 대통령께서 한 아세안 정상회담에 바쁘신 일정에도 불구하고 본교 인도네시아 유학생회의 초청을 흔쾌히 수락하시고 귀한 시간을 내어주신 데 대해 총장으로서 우리 대학 구성원을 대표하여 감사의 말씀을 올립니다. 조코 위도도 대통령께서는 국가의 장래를 위해 교육이 무엇보다 중요하다고 강조해 오셨습니다. 우리 경성대학교에는 130여 명의 국내 최대 인도네시아 유학생이 재학하고 있습니다. 오늘 대통령의 본교 방문은 우리 인도네시아 유학생은 물론 제한 인도네시아 국민들에게 미래의 희망과 꿈을 심어줄 것으로 믿습니다. 대통령의 본교 방문은 우리 대학으로서 대단히 영예로운 분이며 부산의 대표적인 명문사학으로서 우리 인도네시아 유학생들을 더욱 잘 가르쳐 인도네시아 사회에 중추적인 역할을 감당할 수 있는 유명한 인재로 키우겠습니다. 바쁜 일정 중에도 인도네시아 유학생 이중 근로자분들을 격려해 주시기 위해 방문하여 주신 조코 위도도 대통령의 분께 다시 한번 마음을 다해 감사 말씀을 드리며 대통령 내분의 건강과 인도네시아의 무궁한 발전을 기원합니다. 감사합니다. Sambutan 감사드립니다. Terima kasih. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak John A. Prasetyo selaku Duta Besar Republik Indonesia di Korea Selatan untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Duta Besar kami persilakan. Yang saya muliakan Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja serta anggota delegasi Presiden, Presiden Dean of Kyungsung University, warga Indonesia di Korea yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah malam ini warga Indonesia di Korea mendapat kesempatan untuk bertatap muka dan berdialog dengan Presiden Jokowi. Menurut catatan saya, catatan di KBRI Seoul, sebelum malam ini kita yang di Korea ini belum pernah punya kesempatan untuk rame-rame, untuk bersama-sama bertemu dengan Presiden RI yang sedang berkunjung di Korea. Jadi ini yang pertama kali kita rame-rame bisa bertatap muka dengan Presiden kita. Sekali lagi dong, tepuk. Saya ingin juga berterima kasih kepada Yongsan University yang telah meminjamkan Presiden Paul ini untuk acara Indonesia. So thank you President Yongsan and also Tim, Tim for encouraging your Indonesian students to organize and also to take a lead role in organizing this Indonesia event at your beautiful campus. Kita tepokin dong Presiden Jokowi. Bapak Presiden, di Yongsan University ini ada 135 mahasiswa Indonesia. Di Korea ada 1.200 pelajar dan mahasiswa Indonesia. Ada yang belajar computer science, ada yang belajar ICT, ada yang belajar bioteknologi, dan ada yang belajar bahasa sosial budaya. Saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Sukhoi pelajar dan tenaga kerja yang datang dari luar Busan, yang datang dari Daegu, dari Seoul, dari Ansan, coba angkat tangan. Jadi Bapak Presiden, mereka ini menempuh perjalanan beberapa jam dengan bis, dengan kereta api. Malam hari ini mungkin sudah bertemu Bapak pulang ke kota masing-masing. Terima kasih untuk kedatangan kalian. Dan tentunya untuk warga Busan juga terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Acara ini disiarkan langsung, ada live streaming, jadi bisa diikuti dimanapun. Kita memakai kecanggihan internet yang sebenarnya kita baru saja diselesaikan sore ini oleh staf KBRI yang namanya Pak Denny Widodo. Mana Pak Denny Widodo? Siap, Pak. Bapak Presiden, di Korea ini ada lebih dari 30.000 warga Indonesia yang bekerja di sektor manufaktur serta sektor industri lainnya. Tenaga kerja Indonesia adalah pekerja keras dan oleh perusahaan Korea umumnya tenaga kerja dari Indonesia dinilai tangguh, tidak cengeng, mereka juga tekatan, mereka punya semangat, mereka juga punya prestasi yang hebat. Terus terang pasar tenaga kerja di Indonesia, di Korea ini cukup menjanjikan. Dan karenanya PKI itu harus bersaing dengan buruh migran dari Vietnam, dari Uzbekistan, dari Pakistan, Filipina, dan sebagainya. Tetapi umumnya PKI kita top. Penghasilannya juga lumayan, Bapak Presiden. Tetapi kalau saya amati mereka tetap cinta dan tetap loyal pada Indonesia. Nah, sekarang yang serius. Hari Minggu yang lalu, Bapak Presiden beberapa tenaga kerja Indonesia mampir di KBRI Seoul. Mereka bercerita bahwa sebenarnya cukup banyak warga kita yang kangen tanah air. Namun mereka agak was-was pada saat pulang ke kampung halaman, pada
bagaimana tuh pengalaman mereka kerja di sini, kompetensi, keahlian mereka, apakah bisa dipergunakan di tanah air. Jadi mereka datang kemari, antara lain harapannya bagaimana nih harapan dari kabinet kerja Pak Jokowi pada saat mereka pulang ke kampung, mereka ingin berkontribusi untuk pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya juga ingin laporkan Pak, dalam rangka perayaan proklamasi 17 Agustus yang lalu, kita memberikan penghargaan KPLI untuk keteladanan 2 PKI dan juga 3 pelajar anggota Persatuan Vertika ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Korea. 2 PKI tersebut Mas Junaidi dan Mbak Rosi. Apakah ada di sini? Kebetulan Mbak Rosi ada? Oke, ini Mbak Rosi. Ya. Jadi Mbak Rosi dan Mas Junaidi ini mendapat award karena semangatnya untuk menolong PKI-PKI yang membutuhkan bantuan. Jadi kegotong royongan warga Indonesia di Korea ini tidak luntur. Jadi terima kasih Mbak Rosi. Saya juga ingin laporkan 3 pelajar yang membantu KBRI melakukan pelayanan online. Kita menyusun sistem sehingga KBRI sekarang ini mempunyai sistem konsuler yang online yang saya kira lebih baik dibandingkan dengan kedutaan-kedutaan lain yang ada di Korea. Saya kira kita nomor 1. Fahmi Teguh ada nggak di sini? Kebetulan mereka sudah pulang. Permata nggak Permata? Nah ini Permata. Itu dia ahli komputer, dia ahli komputer. Saya juga ingin cerita Pak di Busan ini ada satu pelajar yang sudah bekerja sebagai profesional namanya Irfan. Dia itu yang membantu sistem komputerisasi sistem kontainer di Busan Port. Ada nggak Irfan di sini? Rizka ada nggak Rizka? Rizka ada juga. Dia sudah bekerja di Busan Port. Nah, Bapak yang terakhir saya ingin kenalkan ini adalah Rio Nugroho, Ketua Vertika. Rio menulis buku mengenai kiat-kiat sukses Korea untuk pemberdayaan Indonesia. Ya, Bapak. Jadi tulisan itu rangkuman dari pelajar Indonesia, inspirasi dari perubahan Korea yang kemerdekaannya hanya berbeda 2 hari dari kita, dan untuk kemajuan Indonesia yang lebih jaya. Bapak Presiden di samping berbagai cerita yang tentunya sangat membanggakan saya, mengajarkan kita semua dari waktu ke waktu tenaga kerja Indonesia di Korea mengalami musibah, kecelakaan dan hal-hal lain yang membuat kita berduka seperti musibah terhadap 35 ABK Indonesia pada kapal Oyong 501 yang tenggelam di Laut Bering 10 hari yang lalu bersama-sama dengan sejumlah warga Korea, Filipina dan Rusia. Dengan perkenan Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat hadirin untuk mengingat kita menurut keyakinan kita masing-masing ada Allah dari luar rekan-rekan kita yang meninggal dan korban-korban lain pada kecelakaan tersebut dapat diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa dan keluarga mereka diberikan ketabahan di dalam menghadapi ujian berat ini. Mengingatkan kita mulai. Selanjutnya sebagai laporan akhir kepada Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan bahwa pertemuan malam ini murni swadaya masyarakat Indonesia di Korea. Mungkin temanya saya mimpi, temanya From Korea with Love. Kurang lebih. Jadi beberapa pelajar dan tenaga kerja Indonesia di Korea dari berbagai kelompok, mereka telah bekerja keras untuk menyelenggarakan pertemuan ini. Saya ingin minta ketua steering committee. Kita mana? Kita Lestari ada. Kita di mana? Itu kita. Dia terdengar di Inggris juga. Dan organizing committee yang lain juga semuanya. Jadi tepuk tangan.
Demikian laporan kami kepada Bapak Presiden dan selanjutnya perkenankan saya mengembalikan acara ini kepada adik kita Nindi Sumakada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Duta Besar. 이번 행사를 준비해 주시고 오늘 이 자리에 참석해 주신 영성대학교 총장님과 영성대학교 관계자분들에게 감사드립니다. Mari kita berikan tepuk tangan yang hangat sebagai bentuk terima kasih kita kepada Universitas Telkom yang telah menyediakan tempat untuk pelaksanaan acara ini. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu dialog dan tanya jawab bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan perwakilan mahasiswa, masyarakat dan berbagai asosiasi di Korea Selatan. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Joko Widodo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati seluruh menteri yang pada malam ini hadir, Pak Dubes, Pak Ibu, Pak Kepala BIN yang sudah hadir, serta seluruh pelajar, warga negara Indonesia yang berada di Korea yang malam hari ini hadir. Saya senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Dan sangat kaget karena ternyata pelajar dan orang Indonesia yang ada di Korea banyak sekali. Berapa Pak tadi Pak? 35 ribuan. Itu yang legal. Pasti ada. Tapi nggak tahu yang di dalam ruangan ini ada. Kita ini bangsa besar. Kita ini negara besar. Itu yang harus kita sadari. Jangan sampai ada yang dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa yang lain, kita ini merasa rendah diri, merasa inferior. Sekali lagi, Indonesia ini bangsa besar, negara besar. Lihat, waktu kemarin di APEC, lihat. Itu menunjukkan Indonesia negara besar. Kenapa? Saya minta agar duduknya itu kita harus berada pada posisi negara besar, baik saat konferensi maupun saat makan malam. Ini enggak.
Di sini siapa? Di sini ada Presiden Putin. Ya kan? Di sini ada Presiden Xi Jinping. Di sini ada Presiden Jokowi. Di sini ada Presiden Obama. Ini sekali lagi ini menunjukkan kita diakui sebagai negara besar. Dan kita memang negara besar. Terus di Australia juga sama. Ini apa? Dengan kita juga sama. Geser apa? Bersebelahan. Berdampingan. Terus juga sama, lagi di sini juga sama. Waktu makan malam di sini juga sama. Di sini Presiden Pak, di sini juga Presiden Jokowi. Ya mana seperti itu? Negara besar tapi dudukkan di pinggir, nggak mau saya. Nggak mau. Sehingga saudara-saudara itu juga harus jangan rendah diri, merasa inferior. Tidak, kita memang sekarang kita memang harus tunjukkan bahwa Indonesia itu negara besar. Negara besar. Jadi jangan main-main dengan Indonesia. Ada kapal yang nyuri. Supaya tahu saja, ada 5.400 kapal yang hampir, nggak tahu berapa, mungkin 90% itu ilegal, wirawi di perairan kita, dan bertahun-tahun dibiarkan. Saya sampaikan, kemudian kita peringatkan, hati-hati masuk ke perairan kita. Masih kita lihat, kita tuh punya, sekarang punya apa itu? Monitor untuk melihat kapal ada di mana, kapal ada di mana. Iya kan, dipikir kita nggak punya. Sekarang begitu lihat di sana ada, kejar, sampaikan. 4 minggu yang lalu saya perintahkan, 5 minggu yang lalu saya perintahkan kapal-kapal yang masih berani masuk ke perairan kita dan jelas tidak ada izin, langsung tenggelamkan. Saya perintahkan itu, langsung tenggelamkan. Perintahnya jelas. Saya tunggu seminggu gak ada juga. Saya tunggu lagi 3 minggu, saya perintah lagi tenggelamkan. Saya tunggu lagi. Tapi ya alhamdulillah minggu kemarin sudah ada yang ditenggelamkan tidak. Undang-undangnya itu boleh, internasional juga sama. Boleh. Ya sudah, tenggelam. Tapi saya bilang, ada 5.400. Kok hanya 3? Aku tidak ada jawab. Hati-hati, saya sudah sampaikan. Tahu kerugian kita berapa? Tahu. Hitungan yang diberikan kepada saya tidak tahu hitungannya benar atau tidak benar, karena saya juga belum bisa menghitung secara detail kerugian itu. 300 triliun per tahun.
Pemasukan yang sekarang yang dari laut kita, income pemasukan hanya 300 miliar per tahun. Bayangkan. Seperti ini mau kita biarkan? Dibiarkan? Tidak, kalau saya. Tidak. Saya sampaikan sekali lagi, hati-hati masuk ke harian kita. Ikan yang baik-baik itu ada di harian kita semuanya. Yang mahal, ikan tuna, yang lebih mahal lagi, ada semuanya di perharian kita. Dan yang ngambilin bukan kita, menuju. Ini yang harus dihentikan. Dan pemasukan itu harus masuk ke negara kita, ke nelayan kita. Itu tantangan. Tantangan yang kedua yang kita ini sekarang berat, adalah masalah narkoba. Bukan berat, sangat berat sekali. Sudah darurat kalau saya sampaikan. Kenapa? Bayangkan, lebih dari 4,5 juta orang kita dalam proses rehabilitasi karena narkoba. Masih bisa direhabilitasi. Tetapi yang 1,2 sudah tidak bisa. Karena sudah sangat parah. Dan setiap hari, ini juga perlu diketahui, 40 sampai 50 generasi muda kita meninggal karena narkoba setiap hari. Untuk diketahui saja, sekarang ada 64 orang yang sudah diputuskan hukuman mati. Sudah bertahun-tahun diambangkan. Menurut saudara, dieksekusi mati atau tidak? Pengadilan yang ini yang memutuskan. Yang memutuskan hukuman mati itu pengadilan. Sudah diputuskan. Ya kan? Kemudian meminta pengampunan kepada presiden, minta gratis, diberi atau tidak diberi? Saya jawab, sudah saya jawab, tidak akan saya beri ampunan. Ya memang ada tekanan dari sini, dari sini, dari sini. Biasa, buat saya biasa. Tapi yang jelas, angka yang 40 sampai 50 meninggal, yang 4,5 juta, jangan dilupakan. Saya tidak mau orang melupakan itu, angka itu. Sehingga saya sampaikan, tidak ada ampunan. Tidak ada. Saya sudah sampaikan, sama seperti yang kapal tadi. Inilah problem-problem berat negara kita. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan korupsi. Sama, kita menghadapi suatu problem yang berat di situ. Tetapi ini juga kita harus mempunyai keyakinan, ini bisa kita selesaikan. Ya, harus punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, pesimis namanya. Tidak boleh kita pesimis menghadapi persoalan apapun. Memperbaiki sistem, penegakan hukum, ya terus harus dilakukan. Merubah mindset, merubah pola pikir, dan terus kita lakukan. Kita punya keyakinan bahwa itu juga akan hilang kalau sistemnya dibangun yang baik. Manusianya harus mengikuti sistem yang baik itu. Kemudian selanjutnya
semuanya gaji semuanya. Ini kita buka, ya kan? Kita buka subsidi BBM, pengalian subsidi BBM. Saya berikan gambaran. Tahun depan di dalam rencana anggaran kita subsidi BBM itu 280 triliun plus subsidi yang lain untuk listrik dan ada 433. Kita bicara subsidi BBM saja. Kalau setahun 280, 5 tahun sudah 1.400 triliun. 5 tahun. Kalau nggak naik, dianggap sama. 1.400 triliun. 10 tahun yang lalu, saya ngitung subsidi BBM kita total juga 1.300 triliun. 1.300 triliun. Anggaran kita per tahun depan kira-kira 2039 triliun. Untuk swasembada pangan, kita ini sekarang semuanya impor. Jengkel saya. Beras impor negara agraris kok. Beras impor kedelai, impor jagung, impor gula, impor garam, impor apa yang impor kita? Coba, jadi enggak. Oleh sebab itu target, saya berikan target kepada menteri saya di pertanian. 3 tahun lagi barang ini harus sudah tidak importasi. Beras, jagung, jelek. Berikutnya gula, berikutnya daging. Kalau berikutnya janjiannya dengan saya. Janjian. Kerjanya saya pasti pakai janjian. Kalau tidak bisa swasembada, nah coba ya. Enak loh. Iya dong, masa kerja nggak ada target gimana? Tapi saya yakin nggak ada 3 tahun sudah bisa. Kalau bisa. Kebutuhannya apa? Untuk swasembada butuh apa? Karena butuh mesti ada kebutuhannya. Butuhnya 30 waduk, harus tambah 30 waduk. Kebutuhannya irigasi yang 72% sudah rusak, harus semuanya diperbaiki. 30 tahun irigasi kita tidak pernah perbaiki. Saya cek lapangan sendiri. Oh benar, benar, tes ini benar, rusak semuanya. 30 waduk, saya kumpulkan gubernur. Ternyata tambah Pak, masa kita nggak di provinsi saya nggak ditambah waduknya Pak, tambah jadi 49 waduk, sudah apa tambah 19 lagi 49 waduk. Kebutuhan duitnya 49 waduk itu berapa? 24 miliar. Triliun, 24 triliun, 24 triliun karena satu waduk kira-kira 400 sampai 600 miliar. Kebutuhan untuk irigasi 15 triliun sudah rampung. Angan. Hanya berapa coba? 1.300 triliun kita habiskan, kita bakar setiap hari. Kalau 1.300 itu dijadikan waduk, jadi 2.600 waduk. Iya benar, langsung saya hitung gitu. Biar saudara punya bayangan. Kalau subsidi BBM itu dijadikan waduk, se-Indonesia ada waduk 2.600 waduk yang baru. Coba bayangkan. Dan kita buang setiap hari dibakar. Dan yang menikmati subsidi itu yang pakai mobil, bukan petani. Waduh nanti ke petani, irigasi ke petani.
Jadi benar enggak? Subsidi BBM ini jadi benar enggak? Hah? Tidak tepat sasaran. Anggaran ini harus digunakan, dialihkan agar tepat sasaran. Itu yang kita lakukan. Terus buat jaringan kereta api, jaringan rel kereta api di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, habisnya 360 triliun. Kalau duit itu nggak dipepet setiap hari, semua pulau besar kita sudah punya kereta api berpuluh-puluh tahun, kita nggak pernah punya jaringan. Lalu kereta api di pulau-pulau besar itu 360 triliun. Untuk membuat jalan tol, jadi yang 1.300 ini lebih dari cukup untuk membuat semua jaringan sampai di Papua. Untuk membuat yang namanya jalan tol 1 kilometer pembebasan terus 2 jalan per kilometer itu 80 miliar. Jadi kalau 1.300 triliun sudah jadi jalan tol 16.000 kilometer. Pulau-pulau itu sudah ada semuanya jalan tolnya. Bayangkan berapa tahun-tahun kita rugi gara-gara itu, namanya subsidi BBM. Padahal kalau antar kota ada kereta api, antar provinsi ada jalan tol, ada jalan kereta api, ada connectivity, barang-barang menjadi murah jatuhnya. Saya ingin memberi gambaran. Di Jawa harga semen 70.000, di Papua harga semen 2.500.000. Gara-gara apa? Ini kan. Tidak ada connectivity antar pulau, tidak ada connectivity antar provinsi. Dan seperti itu tak biarkan bertahun-tahun. Mau kita lanjutkan? Itulah perlunya infrastruktur baik antar pulau yang ingin kita bangun jalan tol laut, tol laut, pelabuhan, ada 24 pelabuhan yang ingin kita perluas, kita bangun agar ada connectivity antar pulau dengan pulau, karena kita punya 17.000 pulau. Uangnya ya jadi nanti. Kalau tidak, kita sampai kapanpun akan begini terus. Negara yang lain sudah melesat kemana-mana, kita ditinggal. Hingga kemarin belum ada 1 bulan, langsung saya putuskan alihkan subsidi BBM. Saya tahu rakyat mungkin ada beberapa yang akan marah, hasilmu, tapi ada yang mengatakan ke saya, Pak, hati-hati, popularitas Bapak akan turun gratis kalau menaikkan BBM. Saya bekerja tidak ada urusannya dengan popularitas. Saya bekerja untuk kebaikan rakyat, kebaikan masyarakat, kebaikan negara kita. Tidak ada urusannya popularitas, sehingga langsung saya putuskan. Yang mengingatkan saya banyak sekali, Bapak belum ada 1 bulan. Tapi saya menurut ini biru, ini salah. Tidak mau saya kehilangan waktu. Jadi itu sebabnya kenapa ada pengalihan subsidi BBM. Hingga nanti kita bisa tadi kereta api, pelabuhan, langsung terus bisa kita mulai kita bangun tahun depan. Kalau itu ada pembangunan kereta api, ada pembangunan pelabuhan, ada pembangunan bendungan, ada pembangunan tol, sudah kita hitung. Tadi pagi kita hitung dengan Pak Menko Ekonomi.
kita ternyata kekurangan banyak sekali insinyur teknik untuk pekerjaan ini. Ini juga hati-hati berbahaya. Begitu kita semangat ingin membangun infrastruktur, SDM-nya tidak ada, siapa yang akan mengerjakan? Kesiapan seperti ini yang juga harus mulai dikerjakan, mulai disiapkan. SDM-nya dari mana? Itu bukan jumlah yang sedikit. Karena produksi yang banyak dari universitas kita itu sekarang yang banyak yang sosial, ya. Sosial. Ini ada problem yang lainnya. Dan problem yang banyak dikeluhkan dari dunia usaha, dari investor, banyak masalah yang berkaitan dengan perizinan. Sudah ada masalah. Bulan depan kita akan punya nasional one-stop service yang ngurus izin seperti satu tempat saja, tidak sana sini. Selanjutnya juga kita yang punya masalah listrik. Pembangunan power plant kita terlambat lama sekali. Hampir setiap saya ke provinsi di pulau-pulau besar, keluarnya yang banyak ini, listrik kita kurang, defisit listrik, krisis listrik. Ada kita yang batu bara berlimpah, gas berlimpah, geothermal berlimpah. Air ada, listrik. Solar matahari ada. Masih kita semua krisis listrik. Biasa nginep di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, semuanya. Ya biasa terus 3 kali, 4 kali sehari. Sedih kita. Yang kita kirimi batu bara di China, di India, termasuk di sini semuanya. Terang benderang semuanya. Kita yang memiliki, yang punya. Hidup mati. Ini yang juga harus diselesaikan. Problemnya ternyata saya telusuri hanya masalah perizinan yang lama. Ngurus izin 2 tahun, ada yang ngurus izin 4 tahun, ada yang ngurus izin 6 tahun. Ya bubar kalau diterusi negara. Iya, bubar kalau seperti ini diteruskan. Bubar kita. Defisit semuanya. Inilah problem-problem negara yang harus kita selesaikan bersama-sama secepat-cepatnya. Karena kita sekarang ini, feeling saya mengatakan, kita sekarang ini dibutuhkan. Kita sekarang ini menjadi incaran. Karena dilihat kita mempunyai kekuatan sumber daya alam, punya kekuatan SDM, mempunyai penduduk yang banyak, ada sebuah pasar yang dilihat itu ada sebuah kesempatan, sebuah peluang oleh investasi, oleh investor, oleh negara yang lain. Inilah yang harus kita kelola sehingga kemanfaatannya sudah bisa sampai masyarakat harus kita peroleh. Dan kesempatannya itu ada tahun-tahun di depan ini. Sebab itu saya sudah sampaikan kepada seluruh menteri, jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Karena negara-negara yang lain goncang karena problem-problem politik, problem-problem yang lain-lainnya. Kesempatan kita. Dan kesempatan itu tidak akan berulang. Kalau kita mau tinggal betul.
Itu saya kira yang bisa saya sampaikan.